Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas piston, tentang assembly piston dan mekanisme engkol sepeda motor. Yang pertama kita bahas adalah piston, langsung saja. Fungsi dari piston itu sendiri ya, untuk menghisap, mengkompresi gas baru dan membuang gas sisa hasil pembakaran. Lalu untuk merubah tekanan hasil pembakaran menjadi gaya dorong pada batang piston yang akan diteruskan ke poros engkol untuk memutar mesin. Yang ketiga, mengatur pemasukan dan pembuangan gas pada motor 2 tak. Pembebanan piston. Yang pertama, menerima tekanan dan temperatur gas pembakaran yang tinggi. 2. Menerima gaya percepatan yang tinggi. Dan 3. Menerima gaya gesek dan gaya samping. Ini bagian-bagian utamanya pada piston motor 4 tak atau 4 langkah. Bisa dilihat. Yang pertama adalah puncak piston, letaknya di atas. Lalu yang kedua bidang api, istilahnya bidang api. Yang ketiga bidang cincin, tempat ring piston. Yang keempat pinggang piston. Pinggang pistonnya yang di bawah piston. D. Diameter piston diukur melintang terhadap pena di sini. TK itu tinggi kompresi. DP diameter mata pena piston. Pada piston ada 3 coakan atau istilahnya groove tempat ring piston, yaitu masing-masing terdiri dari 2 ring kompresi, groove 1 dan 2 dari puncak piston, dan groove 3 tempat ring oli. Itu pada motor 4 langkah. Kalau ini pada bagian utama piston motor 2 langkah. Hampir sama, yang membedakan adalah jumlah groove-nya. Pada motor 2 tak hanya ada 2 groove. Untuk ring piston dengan pasak atau pin spesial sebagai tempat yang tetap ujung ring piston. Dengan alasan keamanan, ring piston tidak bertemu dengan lubang saluran bilas dan pembuangan. Bahan dan pembuatan piston. Melihat dari fungsi dan pembebanan piston itu sendiri, maka dituntut persyaratan antara lain bahan dari piston tersebut harus kuat terhadap tekanan tinggi, tahan terhadap temperatur yang tinggi, tahan aus, mempunyai sifat luncur yang baik, dan mempunyai koefisien muai panas yang kecil. Bahan yang umum dipakai adalah aluminium karena sifatnya ringan. Tetapi aluminium murni terlalu lembek dan mempunyai ketahanan kecil terhadap pemuaian atau gesekan. Nah, untuk memenuhi persyaratan yang diinginkan, maka aluminium harus dicampur dengan logam lain. Ini keterangannya. Silikon atau Si. Makin tinggi kadar silikon, maka makin kecil muai panas dan gesekan, tetapi sulit pengerjaan atau pembuatannya. Tembaga atau Cu tahan terhadap karat dan kemampuan memindahkan panas baik. Nikel atau Ni memiliki kekenyalan yang tinggi, tahan terhadap temperatur tinggi, muai panas kecil, dan tahan terhadap karat. Selanjutnya offset piston atau kedudukan sumbu pena piston. Untuk memperkecil gesekan dan tamparan piston pada posisi TMA dan TMB serta langkah usahanya, serta untuk memperkecil gesekan pada daerah sisi kerja, sumbu pena piston sering digeser ke arah samping sebesar 0,3 sampai 1 mm ke sisi yang menerima gaya samping pada langkah usaha.
Kerusakan-kerusakan pada piston yang biasa ditemui, yang pertama keausan yang normal atau keausan pada umumnya yang biasa, yaitu alur-alur cincin piston yang aus dan pena piston yang longgar karena keausan pada lubangnya. Pada pemakaian 100.000 km baik pada sepeda motor maupun mobil, dan 300.000 km pada truk, mengakibatkan alur cincin menjadi aus, pena piston longgar, dan retak pada pinggang piston karena perlemahan bahan. Temperatur terlalu tinggi dapat disebabkan oleh knocking atau detonasi. Motor diesel saat penyemprotan terlalu awal, nozzle penyemprotan aus, atau nilai cetak bahan bakar terlalu rendah. Penyemprotan nozzle jelek, puncak piston terbakar dan berlubang. Goresan pada piston yaitu biasanya disebabkan oleh temperatur yang terlalu panas, pendinginan kurang atau overheating, celah antara piston dengan tabung silinder terlalu kecil, dan pelumasan kurang. Kebisingan piston akibat keausan, adanya bunyi tamparan atau ketukan. Kenapa? Disebabkan oleh biasanya kelonggaran antara piston dan dinding silinder, kelonggaran antara pena piston dengan piston, kelonggaran pena dengan batang, maupun piston retak. Dan bising atau gesekan kasar karena permukaan piston yang tergores dan cincin piston yang patah atau macet. Untuk masalah pemuaian piston, temperatur tinggi yang terjadi pada piston dari bahan logam ringan akan mengakibatkan muai panas yang besar. Pemecahannya yaitu bentuk piston yang model tirus atau oval. Bisa dilihat pada gambar bentuk piston saat dingin seperti pada gambar A, yaitu posisi A kurang dari B, dan lonjong C kurang dari D. Ini C-nya di sini, D yang di sini. Saat panas, piston berbentuk silindris karena muai panas piston lebih besar daripada pinggang piston. Piston berbentuk bulat karena pemuaian diarahkan ke sumbu pena piston. Demikian penjelasan singkat tentang piston. Sampai berjumpa di pembahasan komponen selanjutnya. Jika ada yang bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.